Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arrafal mauta bi ziyaratil ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad atqal atqiya wa asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihil kurama, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kesehatan, keberkahan dan keistiqomahan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita tabarruk dari kitab Ar-Ruh karangan Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mas'alatul ula, pertanyaan pertama. Wahia hal ta'riful al-amwat ziyarat al-ahya wa salamahum am la? Apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mengetahui kedatangan orang yang hidup ketika mereka berziarah ke makam mereka, dan apakah mereka mendengar salamnya orang hidup atau tidak? Jadi ini bab pertama di kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apakah orang yang sudah meninggal ketika ada orang yang datang ke kuburannya itu tahu? Qala Ibnu Abdul Bar, thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang melewati kuburan saudaranya yang dikenalnya di dunia, kemudian memberikan salam kepada saudaranya yang sudah meninggal tadi, kecuali Allah mengembalikan ruhnya sampai dia menjawab salam orang yang datang ke makamnya tadi. Jadi kalau ada seseorang itu datang ke makam orang sudah meninggal ya, yang sudah kenal dia di dunia, misalnya keluarganya ya, anaknya atau orang tuanya atau saudaranya atau temannya yang sudah kenal selama di dunia, maka oleh Allah ruhnya itu dikembalikan ke tubuhnya sehingga tahu siapa yang datang. Bahkan ketika orang yang berziarah ke kubur tadi mengucapkan salam, itu dijawab oleh orang yang sudah meninggal. Cuman mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang bisa didengar oleh manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Fahada nasun fi annahu ya'rifu bi'ainihi wa yuruddu alaihi salam. Katanya Imam Ibnu Qayyim, ini adalah dalil bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu mengetahui ya, bisa mengetahui orang yang datang kepada dia, orang yang ziarah ke makamnya. Dan juga dalil bahwa orang yang memberikan salam kepada orang yang meninggal dunia, itu orang yang sudah meninggal dunia menjawab salamnya orang tadi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Wa fi sahihaini
anhu sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidah annahu amara biqatla badrin wa ulqu fi qalibin thumma jaa wa qafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim. Dan di dalam kitab sahih yang dua, yaitu kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa suatu ketika Rasulullah itu memerintahkan orang-orang musyrik yang mati di perang Badar itu oleh Rasulullah disuruh dikumpulkan fi qalibin. Qalib ini kalau ditaklifnya aibirin, di sumur. Jadi suatu ketika Rasulullah memerintahkan orang-orang musyrik yang meninggal di perang Badar itu dikumpulkan jadi satu dan dimasukkan ke sumur Tuwa, ya. Jadi oleh Rasulullah kemudian Rasulullah mendekati sumur itu dan memanggil dengan nama-nama mereka, ya. Rasulullah itu hafal kepada orang-orang musyrik yang meninggal dunia di perang Badar, karena waktu masih hidup mereka itu melakukan kekejian kepada Rasulullah, ya, melakukan gangguan fisik maupun memfitnah dan sebagainya. Rasulullah tahu, ya, ini namanya ini bin ini namanya ini anaknya ini. Rasulullah tahu. Katanya Rasulullah, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo? Fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqo. Rasulullah setelah memanggil, Pak Anu, putranya Pak Anu, dan saudara Anu, putranya Anu, apakah kalian sekarang sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, telah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah itu benar. Jadi Rasulullah itu berbicara kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dikumpulkan di dalam sumur Tuwa, yaitu para orang-orang musyrik yang meninggal pada perang Badar. Maka Sayyidina Umar bertanya, ya. Mungkin Sayyidina Umar ini yang ingin tahu, yang kedua ingin memberikan pelajaran kepada kita. Katanya Sayyidina Umar, faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata, ma tukhatibu min aqwamin jifu. Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan orang-orang sudah meninggal dunia? Ya, katanya Sayyidina Umar, loh, panjenengan kok bicara dengan orang-orang sudah mati? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi ba'atsani bil haqqi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Kata Rasulullah, demi Allah, kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Artinya mereka itu lebih mendengar dari kalian. Jadi ketika aku panggil nama mereka, mereka mendengar suaraku. Dan mereka mendengarnya lebih jelas daripada kalian mendengar suaraku ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuman mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang bisa didengar oleh orang-orang yang hidup. Sebenarnya mereka mendengar, bahkan lebih tahu. Setiap ada yang datang kepada mereka, mereka tahu. Kalau pernah dulu bertemu, kenalan, mereka mengenali kita. Kalau belum pernah mengenal, misalnya ada orang ya lewat di satu pemakaman, tidak kenal dengan yang ada di dalam kubur itu semasa hidup di dunia, ya mereka hanya menjawab salam. Apa yang kita ucapkan, salam kepada mereka, mereka menjawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annal mauta yasma'u qira'ani alil musyayyi'in lahu idan sarafu anhu. Dalam suatu hadis telah dijelaskan bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu ketika orang-orang yang mengiringi jenazahnya pulang, ya. Jadi setelah pemakaman,
orang-orang yang ngantar itu kembali pulang, si mayit mendengar bunyinya sandal orang-orang yang mengantarkannya itu, ya. Si mayit itu mendengar. Umpama sekarang ya, saya ngimami di sini, ya. Nah, kemudian ada anak yang keluar duluan, tidak ikut wiritan. Itu kalau yang berjalannya krek ya, itu kedengaran dari sini. Oh, ini jalannya Renaldi, ya. Ini jalannya Dede misalnya, ya. Oh, ini jalannya Hasbi misalnya. Ini jalannya Rokib. Itu kan ketara dari bunyi sandalnya. Tapi kalau jalannya itu tidak berbunyi, ya tidak kedengaran. Tetapi orang yang sudah meninggal dunia, walaupun orang yang masih hidup itu, yang tadi mengantarkan jenazahnya ke kuburan pulang, walaupun jalannya pelan-pelan, itu kedengaran dari alam kubur bunyi sandal orang yang mengantarkannya tadi, ketika yang mengantarkan tadi pulang. Maka orang di kubur itu kalau ada keluarganya datang, ada temannya datang, atau orang lain datang ke makamnya, mereka itu kubuh, ya kubuh. Loh, ada yang datang, ya. Ketika anaknya yang datang atau orang yang dulu dekat dengan dia, maka ista'nasa bihi, menjadi senang, ya. Nanti banyak di bab awal ini kisah-kisah ketika seseorang biasa ke makam ziarah kubur, kemudian dia lama tidak ziarah kubur, ini nanti akan ditanya, ya. Banyak yang mengalami mimpi, ya. Mimpi setelah mimpi itu bertemu orang yang sudah meninggal dunia, yang biasa diziarahi, lama tidak diziarahi, akan ditegur, ya. Ada apa kamu kok lama tidak kesini? Ya seperti itu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini kesimpulan dari pertanyaan tadi, bahwa orang yang meninggal dunia itu mengetahui setiap orang yang datang ziarah ke makamnya, dan ketika orang yang berziarah menyampaikan salam kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang ada di kubur itu semuanya menjawab salamnya orang ini. Baik orang yang datang ini mengenal si almarhum maupun tidak mengenal. Mudah-mudahan orang-orang keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah di tempat yang mulia, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anam wa balighil mukhtar anna min salatin wa salam. Ya Allah, muliakan para arwah keluarga-keluarga kami, orang-orang mendahului kami, bilika khairil anam, dengan berjumpa dengan manusia terbaik, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balighil mukhtar anna, dan sampaikan dari kami ya Allah untuk Rasulullah min salatin wa salam, rahmat dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم